Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With me, Miss Olivita Valentina. Today is week 4. Hari ini adalah minggu keempat dan juga masuk materi yang keempat. The material for today is procedure text, giving instruction. Jadi materi minggu keempat ini adalah procedure text yaitu memberi instruksi. So we're going to learning objective. Understanding the purpose, structure, and language used in procedural text. Jadi tujuannya yaitu untuk memahami tujuan, struktur, dan bahasa yang digunakan dalam prosedur teks ini. Jadi nanti kita akan mempelajari tujuannya apa, strukturnya bagaimana, dan bahasa yang digunakan dalam prosedur teks. Seperti itu ya. Okay, we're going to main materials. The first is definition of procedure text. Text that aim to give instruction or steps to do something. Jadi pengertian prosedur teks ini adalah teks yang bertujuan untuk memberi petunjuk atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Jadi gunanya teks prosedur ini kita akan mengetahui petunjuk atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Nah, the next is text structure. Goal, purpose of the activity, materials or ingredients, material or tools, steps, systematic steps. Nah, di sini ada yang pertama itu ada goals, tujuannya dari kegiatan. Yang kedua itu ada materials or ingredients, yaitu bahan atau alat yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada steps, yaitu langkah-langkah sistematis untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi tahu ya sampai sini itu tujuan dari prosedur teks ini adalah kita melakukan sesuatu kegiatan itu dengan langkah-langkah yang sistematis. Seperti itu ya. Garis besarnya seperti itu. Jadi agar kita melakukan sesuatu itu dengan sistematis. Jadi lebih lebih baik ya karena ada strukturnya. Nah, yang ketiga, language characteristic, imperative sentence like mix the flour, boil the water. Nah, itu kan seperti kata-kata perintah, seperti aduk tepungnya atau rebus airnya. Nah, itu seperti kalau kita contohnya kita membuat teh ya, itu kan pasti yang pertama kita harus menyiapkan air panas. Nah, ini contohnya seperti ini, boil the water. Nah, itu adalah kata-kata perintah atau imperative sentence ini. Nah, yang kedua, this is sequence conjunctions, yaitu kata hubung urutan. Nah, seperti yang kita tahu, pasti kita akan menjumpai like first, then after that, finally. Kita akan menjumpai yang pertama seperti kalau kita merebus air. Yang pertama, siapkan teh. Yang kedua, siapkan air hangat. Nah, lalu rebuskan air, lalu boil the water. Nah, itu bisa jadi that, boil the water, seperti itu. Terus after that, setelah merebus airnya, tuangkan ke teh yang sudah ada di gelas, seperti itu. Lalu tunggu sampai beberapa menit. Finally, nah setelah itu akhirnya teh siap untuk dinikmati. Seperti tadi ya, dia menggunakan dari first, lalu, setelah itu, akhirnya. Nah, seperti itu. Kan itu menunjukkan step langkah-langkah dari pertama, selanjutnya lagi, sampai menjadi akhir, sampai menjadi suatu kesatuan yang bertujuan untuk untuk kegiatannya itu jadi lebih terstruktur. Nah, yang terakhir ada technical vocab. Stir, blend, cut, yaitu teknik-teknik dari vocabulary-nya seperti potong ataupun campur, seperti itu, like blend or cut ini ya, potong ataupun campur. Nah, itu masuk ke technical vocab seperti itu. Nah, di sini
ini Miss sudah ini ya example of procedure text. Di sini Miss contohkan itu how to make a sandwich. Bagaimana kita membuat sandwich atau roti lapis. Seperti itu. Biasanya buat apa sih roti sandwich itu? Buat sarapan ya, atau buat bekal gitu, mungkin yang simple seperti buat piknik. Nah, ini Miss bikinin prosedur teks buat kalian bikin roti sandwich. Siapa tahu kalian akan membuat habis ini ya. Nah, itu atau yang belum mencoba bisa habis ini membuat ya lewat prosedur teks ini. Nah, kita masuk ke steps. Number 1, prepare 2 slices of bread. Number 2, the spread butter or mayonnaise on the bread. Yang ketiga, add cheese, ham, or vegetables as you like. Yang keempat, put the slice together. 5, cut the sandwich and serve. Nah, ini kan dia menunjukkan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya dari mulai yang pertama, siapkan 2 slice roti atau siapkan 2 slice roti ini ya. Yang kedua, spread the butter or mayonnaise on the bread. Jadi kalian bisa menambahkan butter atau mayonnaise di rotinya ini agar lebih berasa mungkin ya. Yang ketiga, add cheese, ham, or vegetable as you like. Jadi kalian bisa menambahkan keju, daging, atau sayuran yang kamu mau. Yang keempat ada put the slice together. Jadi kalian bisa iris bersama ya keduanya itu. Terus kalian bisa tutup ya, maaf. Kalian bisa tutup bersamaan. Dan yang kelima, cut the sandwich and serve. Potong sandwichnya menjadi 2 biar lebih enak mungkin ya dimakan, yang gak gede-gede gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Dari yang pertama sampai yang kelima ini kan dia menjelaskan langkah-langkahnya untuk membuat sandwich ini ya. Nah, langkah-langkah ini berarti juga prosedur teks. Nah, ini kan juga ada ya kayak technical vocab seperti cut the sandwich, put the slice, seperti itu. Nah, itu masuk ke kata hubung urutan itu tadi. Bukan, maksudnya ke technical vocab ya. Nah, seperti itu ya. Itu masuk ke itu juga bisa masuk ke imperative sentence ya. Itu kan juga memerintah. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk contoh prosedur teks yang Miss punya. Ini Miss berikan yang simple ya. Terus juga siapa tahu ini juga bermanfaat untuk kalian ya. Sebelum memulai belajar kalian bisa membuat sandwich dulu untuk sarapan. Nah, itu bisa juga ya. Nah, itu tadi ya. Untuk ciri-ciri kebahasaannya jadi seperti ini tadi. Dia menggunakan kalimat perintah, terus juga menggunakan kata hubung. Cuma karena mungkin ini kalau di sini tuh kata hubungnya tidak terlalu jelas ya, karena mungkin dia sudah dikasih nomor, jadi sudah berurutan seperti itu. Tapi kalian juga bisa menambahkan first ini ya. Firstnya berarti dia first prepare 2 slice of bread, example like that. Jadi contohnya seperti itu tadi. Kalian bisa menambahkan pertama siapkan 2 slice roti. Nah, itu kalian bisa menambahkan first karena dia di awal-awal. Terus kalian bisa menambahkan then, mungkin di sini di nomor 2 ini then spread butter or mayonnaise on the bread. Nah, itu kalian bisa tambahkan then. Terus juga add cheese, ini juga bisa masuk dan tadi ya. Terus after that kalian bisa masukkan ke put the slice together. After that put the slice together. Nah, itu bisa juga. And finally atau yang ini juga bisa cut the sandwich and serve. Nah, itu bisa juga ditambah ya. Tinggal disesuaikan saja sebenarnya kayak gitu. Nah, untuk tugasnya Miss minta kalian menulis teks prosedur. Temanya judulnya yang kalian tertarik saja ya, biar tidak sulit untuk memahaminya. Seperti itu ya. Okay, this the material for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.